Seorang wanita pemandu karaoke yang terluka parah dan berjuang di ambang kritisnya seharusnya menerima pertolongan untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, di saat tubuhnya tak berdaya, seorang justru memanfaatkan keadaannya untuk melakukan perbuatan tercela yang tak bermoral. Bagaimana kisahnya? Simak di channel Jamrud Story ini, di mana membahas kasus, tragedi, kisah nyata yang terjadi di seluruh dunia. Dan kisah nyata kali ini berjudul, bukannya menolong wanita ini, ia malah diperkaos. Bagaimana kisahnya? Dan inilah kisahnya. Kisah nyata kali ini terjadi di Malang pada tahun 2021, guys. Seorang wanita bernama Setia Nurmaiti, berusia 21 tahun. Ia diketahui merupakan warga RT 6 RW 1 Dusun Lemah Duwur, Desa Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Di keluarganya, Setia Nurmaiti biasanya dipanggil dengan Ayu. Ia hanya memiliki seorang kakak bernama Reni dan seorang nenek. Sementara orang tuanya sudah meninggal dunia, guys. Ayu dan kakaknya kini menjadi yatim piatu. Awal cerita, Ayu tinggal bersama kakaknya, namun kemudian memilih untuk tinggal di sebuah kos dekat pabrik Atrako di Kecamatan Pakissaji. Selain karena kakaknya sudah berkeluarga, Ayu juga merasa lebih nyaman dengan pilihannya tersebut. Meski ada alasan lain yang disembunyikan, yaitu pekerjaan Ayu sebagai pemandu lagu di tempat karaoke yang tidak diketahui oleh keluarganya. Lebih jauh lagi, Ayu juga tinggal bersama kekasihnya, yakni Wahyudi, seorang supir truk berusia 34 tahun yang sudah pernah menikah 2 kali dan memiliki seorang anak yang kini telah meninggal dunia. Meskipun sempat tinggal bersama, hubungan mereka seringkali dipenuhi pertengkaran, dan akhirnya Wahyudi pergi begitu saja, guys. Pada hari Senin, tanggal 23 Maret tahun 2021, Wahyudi datang ke sebuah kafe menggunakan truk Fuso yang sering dikemudikannya. Kali ini, ia datang bersama seorang wanita bernama Amel dan mengajak teman-temannya minum bersama. Entah apa niatnya. Mungkin ingin membuat Ayu cemburu, guys. Yang pasti, Ayu juga berada di kafe yang sama pada saat itu. Ayu, yang masih memiliki perasaan kepada Wahyudi, merasa cemburu melihat kedekatannya dengan Amel. Terlebih lagi, ketika Wahyudi mengajak Amel tidur di kabin truk, sehingga emosi Ayu semakin tak terkendali. Pada malam itu, sekitar pukul 1.30, Wahyudi dan Amel terkejut saat Ayu tiba-tiba menghantam kaca mobil dan berteriak kepada mereka. Wahyudi yang merasa hubungannya dengan Ayu sudah berakhir, mencoba mengabaikan Ayu. Namun, Ayu terus memukul kaca mobil dan berteriak, sehingga membuat Wahyudi merasa kesal dan memutuskan untuk pergi dengan mobilnya. Dengan sengaja, guys, ia menyerongkan mobil ke arah kanan. Tak diduga, Ayu terserempet bagian belakang mobil dan terjatuh, guys. Yang lebih parah lagi, truk Wahyudi malah melihat tubuh Ayu ini, sehingga menyebabkan luka yang cukup serius. Namun, Wahyudi tetap melanjutkan perjalanannya bersama Amel, meninggalkan Ayu yang tergeletak tak berdaya. Tentu saja, si Wahyudi ini mulai panik jika Ayu sampai meninggal dunia. Untuk itu, guys, ia pun menghubungi temannya Andi Prayitno, atau yang lebih dikenal dengan Dalbu. Dalbu ini berusia 28 tahun, yang bekerja sebagai penjaga karaoke dan kafe, guys. Wahyudi memintanya untuk mengecek kondisi Ayu dan memberikan pertolongan jika memang diperlukan. Malam itu, guys,
Dalbo dalam kondisi mau berat datang untuk memeriksa Ayu yang tergeletak di pinggir jalan. Melihat Ayu yang terluka parah di bagian rusuk dan pahanya, Dalbo seharusnya segera memberi pertolongan. Alih-alih memberi pertolongan, si Dalbo ini malah muncul hasrat untuk menggerayai Ayu. Karena dalam kondisi terpengaruh alkohol dia ini guys. Nah guys, bukannya ditolong, malah dia apa-apain lah ya kan guys. Yang memang dia dota nih, kalau sudah terpengaruh alkohol ini, ya sudah pikiran tuh hilang. Yang ada cuma setan yang masuk guys. Oke guys, kita lanjut. Dalbo membawa Ayu ke sebuah warung di samping karaoke dan cafe 88. Di saat itu guys, Ayu masih hidup dan menangis dalam kesakitan, seharusnya mendapatkan pertolongan. Namun Dalbo justru membiarkannya begitu saja. Setelah merasa puas guys, Dalbo meninggalkan Ayu tanpa bantuan apapun, bahkan membiarkan sebagian pakaian Ayu dalam keadaan terbuka. Usai kejadian tersebut, Dalbo kembali ke tempat kerjanya, menutup karaoke, dan pulang ke rumahnya tanpa memberitahu siapapun atau melaporkan kejadian tersebut. Pada tanggal 23 Maret tahun 2021, sekitar pukul 3 sore guys, seorang tukang sampah yang sedang lewat di Jalan Raya Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, terkejut melihat sosok seorang wanita yang sudah tak bernyawa dengan setengah telanjang tergeletak di semak-semak dekat warung. Penemuan tersebut langsung mengejutkan warga setempat, dan mereka segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Polisi yang datang segera mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Saiful Anwar untuk dilakukan otopsi. Dari hasil visum awal, ditemukan beberapa luka serius pada tubuh korban, termasuk patah tulang rusuk, patah tulang paha, serta lebam dan luka di bagian perut sebelah kiri guys. Setelah mendapat informasi dari relawan kemanusiaan dan media sosial, kakak Ayu akhirnya datang ke rumah sakit untuk mengkonfirmasi identitas jenazah tersebut. Tak lama kemudian, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dan menangkap keduanya dengan cepat. Pada hari Selasa tanggal 24 Maret tahun 2021, sekitar pukul 11 malam, Wahyudi ditangkap di kawasan Gempol Pasuruan, sementara Dalbo ditangkap di kafenya. Dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa Dalbo memiliki perasaan kepada Amel, yang saat itu merupakan pacar Wahyudi. Sementara Ayu masih memiliki perasaan kepada Wahyudi, yang membuat hubungan mereka menjadi rumit. Polisi juga mencatat bahwa meskipun Ayu masih terlihat menangis saat diseret oleh Dalbo, yang mengindikasikan kemungkinan bahwa ia masih hidup, Dalbo malah mengabaikan untuk memberikan pertolongan atau memanggil bantuan guys. Terus waktu itu ada suara gedor-gedor, saya kira siapa. Pas saya buka, ternyata teriak-teriak kedengaran suaranya si Ayu. Saya cuma menghindari percekcokan awalnya itu. Kan tiap hari berantem, makanya daripada berantem lebih baik saya menghindar. Terus saya starter truk itu tadi. Terus starter kena dianya. Terus setelah itu kamu tinggal? Ya, saya jalan terus ngubungin si ini Dalbo. Setelah semua kejadian terungkap, kini kedua pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Wahyudi dijerat dengan pasal 338 dan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang yang berujung pada kematian. Sementara itu Dalbo dijerat dengan pasal 286 dan pasal 306 KUHP yang mengatur tentang tindakan terhadap seorang yang tidak berdaya dan menelantarkan korban yang dalam keadaan tidak sadar, dan diancam dengan hukuman 9 tahun penjara. Keegoisan dan ketidakpedulian dapat berakibat fatal, seperti yang terjadi pada Ayu yang bukannya mendapat pertolongan, malah dimanfaatkan di saat ia sangat membutuhkan bantuan guys. Cerita ini juga mengingatkan kita bahwa setiap tindakan kejam atau tidak manusiawi, seperti pengabaian atau kekerasan, harus dipertanggungjawabkan dan tidak ada tempat untuknya dalam masyarakat. Oke lah guys, cukup sekian video-video yang saya bawakan kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kritik dan saran sangatlah membantu. Setiap kejahatan pasti ada hukumannya guys. Tetap waspada dan salam waspada guys.
Bye-bye. Semoga kalian suka dengan video ini. Bagaimana dengan video ini guys?